tutorial 11 cara atau 11 dasar Excel untuk admin kantor. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan biasanya teman sobatku sekalian ketik 1, 2 seperti ini ya manual. Tapi kalau mau seumpamanya mau secara otomatis itu kita cukup ketik 1, di bawahnya sama dengan, habis itu ke atas tambahkan 1. Nah, teman-teman yang nomor 2 ini tinggal ditarik saja ya, tinggal ditarik seperti ini secara otomatis. Jadi kalau nomor satunya di tengah, 1 di bawah akan secara otomatis seperti itu. Yang pertama itu adalah penjumlahan dengan cara, bisa juga teman-teman melakukan dengan cara seperti ini. 1 ini nomor 2, habis itu ini di blok, habis itu ditarik seperti ini, thread. Nah, seperti ini. Tapi ini enggak secara otomatis ya. Secara otomatis ada menggunakan plus. Yang kedua yaitu penggunaan konta. Konta itu adalah menjumlah berapa sih yang sudah terisi dalam kolom. Seperti ini kan ada bolong, yang ada yang sudah terisi. Jadi berapa sih yang sudah terisi dalam kolom? Kita ketikkan di sini sama dengan konta, ya ini konta. Nah, habis itu kita blok dalam kurung enter. Nah, ada 7 yang terisi. Kita tinggal ke kanan, tinggal tarik. Nah, di sini ada 9, berarti ada bolong 1. Seperti itu. Untuk kontak itu untuk menjumlah. Kalau totalnya banyak, kita bisa lihat mana sih ada, siapa tahu ada yang belum terisi seperti itu. Yang ketiga adalah sum. Sum itu adalah penjumlahan. Jadi, sum ini biasanya sering kita gunakan kalau menjumlah angka tertentu. Sama dengan sum, habis itu dalam kurung, di blok, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini untuk menjumlahkan total tertentu. Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Untuk berikutnya yang keempat adalah average. Average ini adalah untuk rata-rata. Jadi nilai rata-rata sebuah nilai. Jadi kalau semuanya matematika bahasa Indonesia ini rata-ratanya berapa? Kita tinggal ketik sama dengan Nah, ini udah ada average, tinggal diklik, habis itu kita blok. Kita blok selnya, habis itu ditutup kurung, enter. Habis itu, nah ini kan 3-nya terlalu banyak nih, kita kurangin. Ini ya, 3-nya 2 poin saja. Habis itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Seret. Nah, ini untuk nilai rata-ratanya. Sudah terlihat ya nilai rata-ratanya. Untuk yang kelima adalah penggunaan kontif. Kontif di sini kita menjumlah huruf tertentu. Jadi di sini kan ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki dan wanita. Kita mau menotal nih laki-lakinya berapa, wanitanya berapa, nggak mungkin dong dihitung satu persatu. Jadi untuk laki-lakinya kita tinggal sama dengan kontif. Ya, ini kontif. Habis itu kita blok semuanya. Setelah kita blok titik 2. Nah, titik 2 seperti ini. Habis itu tanda kutip. Habis itu kodenya kalau laki-laki kan L itu. L tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Jadi L-nya laki-laki adalah 6. Nah, untuk wanitanya kita tinggal copy. Habis itu paste di sini. Nah, kita cek dulu. Nah, ini karena turun ke bawah kita harus geser ke atas. Habis itu L-nya diganti dengan W. Nah, laki-lakinya 6, wanitanya 4. Itu adalah penggunaan kontif. Selanjutnya penggunaan if. Penggunaan if ini biasanya kita gunakan untuk ketentuan tertentu. Jadi ada semuanya di pelajaran sekolah itu dinyatakan lulus atau tidak lulus. Biasanya kalau di ujian admin pada saat kita masuk kerja ini biasanya sering terjadi. Teman-teman harus paham nih. Nah, penggunaan if. Jadi di sini nilai kita melihatnya dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata 83, 78. Nah, dari nilai ini kira-kira lulus enggak? Kalau nilainya di bawah 80 tidak lulus, kalau di atas 80 itu lulus. Jadi kita cukup sama dengan if. Nah, penggunaan if ini, habis itu kita blok yang ini, selnya, habis itu lebih kecil dari 80. Nah, habis itu titik koma, tanda kutip tidak lulus. Tidak lulus ya, untuk lebih kecil dari 80. Dan titik koma lebih dibesar daripada itu, tanda kutip lulus. Tanda kutip dalam kurung, enter. Nah, seperti ini. Lulus kan? Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik seperti ini, shred. Nah, kelihatan kan ada yang lulus, ada yang tidak lulus secara otomatis. Rumus berikutnya adalah penggunaan VLOOKUP. VLOOKUP ini untuk memanggil sebuah data. Jadi, seumpamanya kita memiliki database seperti ini.
Habis itu kita mau manggil, kita biasanya mau nyetak seperti ini, data seperti ini, kita mau cetak dalam form seperti ini, otomatis kita harus panggil menggunakan kode. Ini kodenya ya, tempat kolomnya kita siapin kolomnya. Tahap pertama silakan, kalau sudah kita siapkan datanya, kita klik selnya, habis itu sama dengan VLOOKUP. Kita mau manggil nama ya, kita mau manggil nama, VLOOKUP. Habis itu selnya yang ini untuk pengisian datanya. Habis itu titik koma. Habis itu kita blok bagian selnya, ini sel untuk database-nya ya, kita blok, titik koma, kita nomor berapa kalau nama ini 1, 2, nomor 2 ya, habis itu nomor 2, dalam kurung, enter. Nah dia otomatis tuh hijau, Untuk jenis kelaminnya kita tinggal geser saja, shred. Tapi kan ini kalau digeser otomatis error ya. Nah kita caranya nggak seperti itu, caranya seperti ini. Kita klik dulu, habis itu kita kunci rumus yang ini, yang kode ini, yang J sampai dengan ini, kita kunci dengan F4, klik F4 di keyboard. Nah, ada dolarnya ya, habis itu enter. Otomatis dia kalau kita tarik, dia akan tetap. Dia tidak akan bergeser. Jadi ininya tidak akan bergeser kode selnya. Nah, untuk jenis kelamin ini di kolom keberapa? Di kolom ketiga, kita tinggal tik ketiga. Matematika di kolom keberapa? Kolom keempat, enter. Nah ini selanjutnya di kolom kelima, enter. Ini selanjutnya di kolom keenam, enter. Selanjutnya untuk nilai rata-rata di kolom ke-7, enter. Nah kelihatan kan nilai rata-ratanya 83. Sebelumnya kita coba klik Sarjono nomor 4, enter. Nah Sarjono nomor 4, nah nilainya 78 kan. Terakhir semuanya Bejo Ireng nomor 10. Kita klik nomor 10. Nah, Bejo Ireng L laki-laki 70, 75, 90, 78,3. Sesuai ya. Jadi untuk penggunaan VLOOKUP seperti itu. Selanjutnya penggunaan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dengan HLOOKUP ini sangat beda ya. HLOOKUP di sini untuk kita menghitung pajak dan persentase. Jadi kita ada data lain itu di sini seperti kode ini untuk potongan pajaknya sekian. Biasanya untuk perhitungan pajak ya. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Kita langsung saja, di sini ada data, ada golongan, ada nama, jenis kelamin, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Tahap pertama yaitu kita klik selnya, habis itu sama dengan HLOOKUP. Nah, ini sudah ada HLOOKUP. Habis itu kita klik kode golongannya, yang ini ya. Kita klik kode golongannya, habis itu titik koma. Setelah titik koma, habis itu kita klik pada kolom sel untuk perhitungan pajaknya, seperti ini. Semuanya yang ini ya, perhitungan pajaknya seperti ini. Setelah itu titik koma seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk sel yang kedua, sel yang kedua yang ini ya, sel yang kedua untuk persentase potongan pajaknya, kita klik 2 dalam kurung. Habis itu dikali gaji pokoknya ini ya, klik gaji pokoknya, habis enter. Nah, 30.000 dari 2%. A2 ini kan 2%. Kita tinggal tarik, kalau untuk selanjutnya kita tinggal tarik seperti ini. Shred. Tapi kalau tinggal tarik seperti ini otomatis error ya. Kita harus kunci dulu seperti yang saya lakukan tadi. Kita kunci yang kode ini, yang kode yang warna hijau ini, yang khusus warna hijau ya. Habis itu di counter F4. Nah, dolar enter. Yang ini supaya nggak bergeser. Kita tinggal tarik. Set. Nah, kelihatan kan pajaknya VLOOKUP. Jadi kita menghitung pajak itu hanya cukup satu kali tarik, semuanya sudah terlihat. Selanjutnya adalah penggunaan lower. Lower di sini adalah untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi teman-teman kalau di sini huruf besar menjadi mau dijadikan huruf kecil semua, ya tinggal sama dengan lower. Habis itu klik selnya dalam kurung enter. Nah, dia menjadi huruf kecil semua. Berikutnya cara ke-10. Cara ke-10 yaitu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi di sini saya mau rubah menjadi huruf besar semua, ya tinggal sama dengan upper ini dalam kurung ini tutup kurung enter. Nah, menjadi huruf besar semua ya. Yang terakhir adalah merubah awalan kata itu menjadi huruf besar dan sisanya menjadi huruf kecil semua. Ini kan ada huruf besar semua, habis itu ada huruf kecil semua. Kita mau awalannya menjadi huruf besar semua, sisanya huruf kecil, sama dengan proper ini, klik selnya dalam kurung tutup. Nah, sudah jadi ya, sesuai dengan perintah.
Oke sobatku, itu saja 11 dasar Excel untuk admin kantor untuk memperlancar pekerjaan. Semoga bermanfaat.